Saya Arif Febri Triandi, NIM 20031021111, kelas manajemen 7D. Kenalkan, nama saya Dev Pratama Satya Putra dengan NIM 20031021123. Saya dari kelas manajemen 7D. Perkenalkan, nama saya Firza Gumilang Firdaus dengan NIM 2003-10-2112 dari kelas 7D Manajemen. Di sini kelompok kita akan membahas salah satu berita dari CNBC Finance yang berjudul Genjot Ekonomi, RI butuh kebijakan moneter Bank Indonesia yang ekspansif. Saya akan memaparkan sedikit isi berita tersebut. Dukungan Bank Indonesia terhadap pemulihan ekonomi nasional disebut Direktur Riset Kor Indonesia Peter Abdullah sudah sangat besar. Salah satunya melalui pemangkasan suku bunga acuan yang turun hingga level 3,75%. Namun demikian, efek kebijakan moneter Bank Indonesia ini belum maksimal, sehingga perlu dipastikan berdampak optimal pada turunnya suku bunga kredit dan peningkatan kredit perbankan. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga mendorong perekonomian dengan kebijakan moneter tersebut yang lebih ekspansif, mulai dari burden sharing hingga pelonggaran operasi moneter yang mengarah pada ekspansi. Nah, dari berita tersebut, menurut Mas Ari, kebijakan moneter seperti apa yang dapat diterapkan untuk menggenjot perekonomian yang ada di Indonesia? Ya, kebijakan moneter yang efektif untuk menggenjot perekonomian di Indonesia ini melibatkan langkah-langkah dari BI, Mas. Itu beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu dengan penyesuaian tingkat suku bunga. BI juga dapat mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi, Mas. Kemudian yang kedua, intervensi mata uang. BI juga dapat mengintervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian ada pengaturan cadangan bank. BI juga dapat menyesuaikan persyaratan cadangan yang harus dipatuhi oleh bank-bank. Kemudian ada kebijakan kuantitatif asing. Kebijakan ini melibatkan pembelian aset keuangan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan jumlah mata uang yang beredar. Kemudian ada kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini untuk mengendalikan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Kemudian juga ada kebijakan komunikasi transparan. Komunikasi yang jelas dari BI kepada pasar dan masyarakat ini mengenai arah kebijakan moneter dan dapat mengurangi ketidakpastian kepada pelaku ekonomi. Kemudian Mas Devra, ya, untuk menerapkan kebijakan moneter pastikan ada kendala yang dihadapi, Mas. Mungkin bisa dijelaskan kendala yang dihadapi, Mas. Jadi gini Mas Hari, Mas juga ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menerapkan kebijakan moneter. Yang pertama sendiri ada inflasi. Jika kebijakan moneter tidak dijalankan dengan hati-hati dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kedua ada deflasi. Sebaliknya, jika ketatnya kebijakan moneter dapat menyebabkan deflasi yang merupakan penurunan harga barang dan jasa. Yang ketiga sendiri ada suku bunga rendah. Suku bunga yang terlalu rendah untuk waktu yang lama dapat mendorong spekulasi dan resiko keuangan untuk menciptakan gelembung aset dan mengakibatkan kestabilan jangka panjang dalam ekonomi. Yang keempat ada keterbatasan efektivitas. Ketika suku bunga sudah sangat rendah, kebijakan moneter konvensional mungkin menjadi kurang efektif
karena bank-bank mungkin enggan memberikan pinjaman lebih lanjut atau konsumen dan bisnis mungkin enggan meminjam bahkan dengan suku bunga yang rendah. Yang kelima ada dampak global. Kebijakan moneter di suatu negara memiliki dampak global, terutama jika negara tersebut adalah perekonomian besar. Yang keenam ada koordinasi kebijakan. Koordinasi yang buruk antara kebijakan moneter, fiskal, dan struktural dapat mengurangi efektivitas kebijakan moneter. Yang ketujuh dan yang terakhir ada ekspektasi pasar. Persepsi dan ekspektasi pasar mengenai arah kebijakan moneter dapat memiliki dampak besar. Jika pasar salah memprediksi langkah-langkah yang bank sentral, hal ini dapat menciptakan volatilitas pasar yang tidak diinginkan. Ya, berarti untuk mengatasi kendala ini memerlukan kebijakan moneter yang bijaksana, Mas ya. Nah, tidak hanya bijaksana, Mas. Transparansi komunikasi juga penting dan kadang-kadang langkah inovatif merespon dinamika yang kompleks dan ekonomi yang global serta domestik. Mungkin itu ya pembahasan kita mengenai kasus tersebut ya. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.